Baik, saya ucapkan Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sepanjang minggu ini? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Dan kita mengimani firman Tuhan ini boleh terjadi dalam hidup kita. Bersama-sama kita membacanya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperkatakan kelima pengertian dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab hari ini Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita, amin. Bahkan yang sakit akan Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Katakan musim baru.
Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak pada zaman ini. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih lagi bagi Raja di atas segala raja. Sorak-sorai kemenangan. Dia Allah yang memberkati kita sampai hari ini. Dia berikan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Sebab dialah Allah. Dialah Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia. Oh, ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Nya, sebab Dia baik selama-lamanya. Perbuatan-Nya yang besar. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba la. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mau bawa korban ucapan syukur kami. Tanda kami mengasihi Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Saat ini kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap menyembah Tuhan. Mari kembali silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
Tidak ada yang lebih indah selain Engkau menikmati penyembahan kami, ya Allah. Nikmati pujian kami. Ya Allah, baralah, 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 hadirat-Mu segalanya dalam hidup kami. Ya Allah, baralah, 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 mari Bapak Ibu terus menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia rindu menolong Engkau. Ya Allah, baralah, 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 ya Allah, baralah, 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 ya Allah, baralah, baralah, yes Lord. Ya Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalam. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam.
di dalamku, biarlah Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
kami. Kami membawa setiap anak-anak ini di hadapan Tuhan. Biar pengurapan Pentakosta yang ketiga turun atasmu. Pengurapan Pentakosta ketiga turun memenuhi engkau. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir dalam hidupmu. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir dalam hidupmu. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir dalam hidupmu. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus. Pengurapan Pentakosta ketiga mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus Kristus. Syara barara barara oh ya barara 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 Saya panggilkan anak Fianti Francisca Hulu, anak dari Bapak Arianto Hulu dan Ibu Juliani Lase, untuk boleh maju ke depan. Anak Teresia Aginta, anak dari Bapak Pradika Stepu dan Ibu Ernilita Novina Buruginting. Anak Gracia, anak dari Bapak Pradika Stepu dan Ibu Ernilita Novina Buruginting, boleh maju ke depan bersama dengan orang tuanya. Anak Ocha Irena Boru Sihite, anak dari Bapak Sabar Sihite dan Ibu Puspita Boru Ginting. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bagi setiap anak-anak yang ada di hadapan kita. Kita menyerahkan anak-anak ini kepada tangan Tuhan, sehingga dari setiap keluarga kita akan bangkit anak-anak yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan. Oh rabarada, mari kita arahkan hati dan tangan kita berdoa dan memberkati setiap anak-anak ini. Biar hari ini Engkau berkenan mencurahkan Pentakosta yang ketiga bagi setiap anak-anak yang ada di hadapan kami Tuhan. Hari ini kami percaya api Pentakosta ketiga sedang tercurah. Api Pentakosta ketiga sedang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Fianti Francisca Hulu, oleh iman kedua orang tuamu, Engkau diserahkan kepada Tuhan. Dan mulai hari ini perkenanan Tuhan turun atasmu. Tubuh, jiwa, dan rohmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi anak yang membawa kebanggaan di tengah-tengah keluarga ini. Anak yang akan membawa terobosan di tengah-tengah keluarga ini. Dan mulai hari ini roh Tuhan berkuasa atasmu. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati iman mereka dengan berlimpah-limpah. Anak Teresia Aginta dan juga Grace, oleh iman kedua orang tuamu, Engkau diserahkan kepada Tuhan hari ini. Roh Tuhan berkuasa dan mengambil alih seluruh kehidupan. Roh Tuhan mengurapi dan memakai engkau menjadi anak yang luar biasa. Dengan hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan. Kami berdoa engkau memberkati kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah pengurapan daripada Roh Kudus. Memberkati kedua orang tua ini. Usaha pekerjaan mereka dan membuka pintu-pintu anugerah di tengah-tengah keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Ocha Irena Boru Sihite, dan kedua orang tua engkau diserahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini roh Tuhan berkuasa atas hidupmu, mengurapi dan memberkati engkau. Dan engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan curahkan dalam hidupmu. Tuhan sedang mengurapi engkau mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan engkau memberkati kedua orang tuanya. Engkau melimpahi mereka dengan anugerah dan perkenanan daripada Tuhan. Dan engkau menaruh berkat-berkat di tengah-tengah rumah tangga ini.
pekerjaan mereka diberkati, keluar dan masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Sebab tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Saya berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan hari-hari ini? Gak banyak yang yakin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita dalam waktu yang sangat singkat ini untuk kemudian kita boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul daripada khotbah yang saya mau sampaikan hari ini adalah Judgment and Blessing, atau penghakiman dan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya apa yang menjadi janji Tuhan, penggenapan daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang datang untuk kemudian melawat umatnya. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang kemuliaan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, ketika kemuliaan Tuhan turun, itu akan membawa penghakiman dan berkat. Nah, kita akan baca dulu dari 1 Petrus 4 ayat 17, 18 dan 19. Saya akan mulai dari sini Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat 17 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa penghakiman sedang dimulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa sedang berada di dalam ancaman resesi ekonomi global. Dan Bapak Ibu Saudara, Menteri Keuangan kita dan juga Bapak Presiden kita telah menyampaikan akan ada gelombang resesi yang sangat besar di depan kita. Dan juga hal yang sama, hamba-hamba Tuhan juga mendapat hal yang sama. Dan kemarin kemudian di dalam menara doa pelayan jemaat, Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Riko Jotoro Harjoko menyampaikan bahwa di depan kita akan ada kesusahan yang besar. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang ada di dalam lingkupan kasih Tuhan, orang-orang yang percaya, Tuhan berjanji di tengah goncangan sekalipun, maka Dia akan menaruh berkat-Nya dalam hidup kita. Katakan amin. Kita percaya sekalipun dunia sedang berada dalam ancaman-ancaman ini,
Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Dan perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, dan janji Tuhan hari-hari ini adalah Dia akan memberkati orang-orang percaya. Tetapi dengar baik, berkat itu tidak untuk engkau nikmati sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan akan memberkati orang-orang percaya di tengah goncangan dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Tetapi berkat itu bukan hanya untukmu sendiri. Karena Tuhan akan memakai setiap kita menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara siap? Amin. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menyongsong goncangan itu. Kita akan berkata, selamat datang goncangan. Pak, ini gak kurang semangat ini. Kita akan berkata selamat datang goncangan. Karena ketika goncangan itu datang, Tuhan bilang begini, cara Tuhan untuk memberkati gerejanya adalah dengan cara menggoncang dunia. Di dalam kitab Hagai Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan seluruh bumi. Dan kemudian di dalam kitab Ibrani juga berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kelihatan orang-orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara akan Tuhan pakai menjadi berkat, akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Katakan amin. Katakan dulu kanan kirinya, persiapkan dirimu kawan. Untuk menjadi berkat maka kita harus menyediakan lumbung. Sama-sama katakan menyediakan lumbung. Dimulai daripada lumbung hati kita. Kapasitas kita perlu diperbesar untuk bisa menjadi berkat. Maka katakan kanan kirinya, jangan kikir kawan. Karena orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, penghakiman itu ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya kepada seluruh dunia, ini merupakan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Karena kesusahan ini akan menjadi penghukuman bagi dunia dan orang-orang yang tidak percaya kepada namanya yang kudus. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 27. Poin yang pertama ini saya berkata, orang berdosa akan menerima upahnya. Sama-sama katakan orang berdosa menerima upahnya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau kemudian di dalam tradisi, dalam legenda daripada orang Padang ada yang namanya Simaling Kundang. Itu artinya orang durhaka. Ya. Dan dikatakan upahnya adalah kematian, dalam kematian yang mengerikan dalam penghakiman. Kemudian kita lihat Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi dikatakan orang durhaka itu akan kemudian mendapat kematian yang mengerikan, dan yang kedua dikatakan seperti ini. Orang yang tidak berbelas kasihan akan mendapat hukuman yang tidak berbelas kasihan juga. Tolek dulu kanan kirinya bilang begini, miliki belas kasihan kawan. Itu maka saya bilang tadi, perbesar kapasitas kita untuk bisa menjadi berkat. Jadi jangan dikatakan seperti dalam kitab Amsal seperti lintah. Untukku dan untukku dan untukku. Si deban lapada, bukan itu. Tetapi biarlah ketika kita diberkati, kita akan berkata, mari makan di rumahku karena di rumahku ada persediaan makanan. Gak siap ya? Nanti Pak gimana nanti? Tetangga pada datang makan ke rumah. Tidak apa-apa, Tuhan akan terus memberkati dan memberkati. Katakan amin. Ketika kita siap untuk menjadi berkat, maka Tuhan akan menaruh berkatnya. Ketika engkau berdoa, Tuhan berkati hidupku, maka Tuhan akan cek dulu, udah siap ini gak jadi berkat. Atau jangan-jangan dikasih berkat nanti tiba-tiba jadi bahasa karunia.
berkat Kangia, tapi berkat Puja. Tapi biarlah berkat bahasa Indonesia, katakan amin. Bukan berkat bahasa Karo, Borhat. Tapi biarlah kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah goncangan yang akan datang melanda dunia. Kita menjadi kesembuhan bagi mereka. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara begini, karena ketika gelombang itu datang, maka akan ada banyak orang yang mengalami stres, banyak orang yang akan mengalami depresi, banyak orang akan mengalami putus asa. Maka dibutuhkan Bapak dan Ibu untuk kemudian menjadi orang-orang yang melayani mereka. Dan katakan begini, di rumahku ada kesembuhan, datanglah ke rumahku. Ketika mereka putus asa, ketika mereka kemudian ada dalam penderitaan, kita boleh berkata, di rumahku ada kesembuhan. Ini gak semangat kayaknya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kita. Jangan bilang begini, aku gak ngerti. Jangan bilang begini, aku tidak punya pengalaman. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mengurapi kita adalah Tuhan yang berpengalaman. Tuhan yang mengurapi kita adalah Tuhan yang mengerti. Dan dialah yang akan bergerak di depanmu. Dialah yang akan berjalan menuntun engkau kemana engkau seharusnya ada. Maka jangan bilang begini, aku gak usah jadi pelayan Tuhan, aku jadi jemaat saja cukup. Nanti Bapak Ibu Saudara tidak akan ada tempat bagi jemaat di sorga. Karena yang ada tempat di sana adalah untuk hamba Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, hai hamba-hambaku yang baik dan benar, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara siap menjadi hamba Tuhan? Karena hari ini kita akan mengurapi seluruh tim pengerja. Maka Bapak Ibu Saudara kita harus siap dipakai Tuhan. Pengurapan itu akan turun menuntun kita. Dari yang tidak kita mengerti, nanti Tuhan akan menuntun kita menjadi mengerti. Dari yang tidak kita tahu, nanti Tuhan akan menuntun kita. Oh begini rupanya. Karena saya mau beritahu, Tuhan bukanlah Tuhan yang kekurangan pengalaman. Tuhan bukanlah Tuhan yang kekurangan hikmat. Kalau Dia yang memilih kita, Dia juga yang akan memperlengkapi setiap kita dengan karunia-karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada seorang diberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang diberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, kepada yang seorang diberikan karunia untuk melakukan mujizat dan lain sebagainya. Dan biarlah pastikan minimal satu daripada karunia itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan seperti orang yang jahat itu justru mengubur talenta yang dia miliki, tapi biarlah kemudian kita mengembangkan talenta yang ada. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kemarin ketika dalam perjalanan saya lagi menyembah Tuhan, nah kemudian Tuhan mengingatkan sesuatu, dua perkataan seperti ini. Dua alinea perkataan seperti ini. Seorang yang berdosa tidak akan menjadi benar ketika seseorang itu membenarkan dirinya. Saya ulangi, seseorang yang berdosa tidak akan menjadi benar ketika seseorang itu membenarkan dirinya. Ketika kita salah, ketika kita berdosa, apapun yang kau lakukan dengan cara membenarkan dirimu dan berkata aku nggak salah, aku nggak melakukan dosa, itu tidak akan mengubah engkau menjadi benar. Tetapi seseorang yang berdosa akan menjadi dibenarkan ketika seseorang itu bertobat. Sama-sama katakan aku mau bertobat. Bilang dulu kanan kirinya, mari sama-sama bertobat. Karena pertobatanlah yang akan membenarkan hidup kita. Bukan pembenaran yang kita lakukan. Oh enggak, aku lebih baik daripada dia, aku lebih benar daripada dia. Enggak, itu membuat engkau justru berdosa. Tetapi ketika kita bertobat dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini dosaku. Aku masih belum bisa merem bibir dan lidahku ini untuk cikurang. Tuhan ini dosaku, aku belum bisa injak rem emosiku ini supaya tidak selalu marah. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita berkata Tuhan ini dosaku, aku masih suka bersungut-sungut. Maka kemudian Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkannya.
Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kita berkata, Lang, aku labu kalah jungut-jungut. Kemerawa iya, tapi labu jungut-jungut. Tapi dari pagi sampai sore nyanyi terus. Nyanyiannya bukan nyanyian rohani. Dan ketika kita mencoba membenarkan diri kita, justru itu menjadi kesalahan bagi kita. Coba dibuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, dan 10. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Supaya penghakiman itu datang, maka kita kemudian terbebas, kita merdeka, kita kedapatan orang yang benar. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang Tuhan inginkan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara mengaku. Katakan sama-sama, aku mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, hanya ada 2 dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Apakah dosa itu? Mungkin dikatakan dosa di seluruh dunia ini, pembunuhan, perzinahan, apapun, perampokan, dusta, penyembah berhala bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi hanya ada 2 dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Yang pertama adalah dosa yang tidak diakui. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Yang kedua, dosa menghujat Roh Kudus. Ketika kita menghujat Roh Kudus dan kita berkata enggak ada itu Roh Kudus, maka kemudian Alkitab mencatat kalau kita berdosa kepada Bapa, masih ada anak pengampunan. Ketika kita berdosa kepada anak, masih ada Roh Kudus memberikan kasih karunia. Tapi ketika kita berdosa kepada Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan yang bisa kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, sehingga ketika penghakiman itu datang, maka kedapatan kita adalah orang-orang yang layak dibenarkan, yang layak kemudian untuk menerima janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang kudus juga akan menerima upahnya. Sama-sama katakan begini, jadilah orang kudus. Karena orang kudus juga akan menerima upahnya. Penghakiman bagi orang berdosa, tetapi blessing, berkat, reward itu akan kemudian diberikan kepada orang kudusnya, orang benar. Katakan amin. Arti kata kudus dari bahasa aslinya adalah dipisahkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara siap dipisahkan dari cara hidup dunia? Maka engkau akan menjadi orang kudus. Apa yang menjadi upah daripada orang kudus? 2 Korintus 5 ayat 10 mencatat begini. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ini bukan penghakiman, tapi ini adalah pengadilan tata Kristus. Maka orang akan diperhadapkan, orang-orang yang percaya akan diperhadapkan dengan tata Kristus untuk menerima upah. Dikatakan di dalam ayat yang lain, di dalam ayat sebelumnya dalam 1 Korintus, di dalam kitab Korintus ini dikatakan begini, jikalau kita membangun iman kita di atas dasar batu, jerami atau kayu, maka kemudian ketika api datang membakar, kita akan rugi. Sudah capek, tiba-tiba ternyata yang kita bangun itu di atas batu, kayu dan jerami, maka kemudian akan hangus terbakar. Dan Alkitab mencatat kita akan rugi. Tetapi ketika kita membangun iman kita di atas dasar daripada Yesus Kristus, emas yang murni, maka ketika api datang, yang terjadi adalah kita semakin dimurnikan. Katakan amin. Apalagi namanya murni.
Ya. Lebih berukaro pula itu kan. Jadi itu lebih indah Bapak Ibu Saudara. Maka kita bangunlah iman kita di atas dasar iman yang paling suci. Wahyu 11 ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, garis bawah itu Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan semua kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ada upah bagi orang-orang kudusnya, bagi hamba-hambanya, bagi nabi-nabinya, orang kecil, orang besar. Mau kecil badannya, mau besar badannya, akan mendapat upah di hadapan Tuhan. Mau kecil juga kapasitasnya, mau besar, akan mendapat upah di hadapan Tuhan. Jadi jangan katakan begini, aku nggak bisa. Apa yang bisa engkau kerjakan, maka kerjakanlah itu untuk Tuhan. Katakan amin. Melayani itu bukan selalu harus menjadi pengkhotbah. Tapi kalau bisa menjadi pengkhotbah itu jauh lebih baik. Melayani tidak harus selalu menjadi worship leader. Tapi kalau punya suara yang bisa menjadi worship leader, kenapa tidak dikembangkan? Seorang penulis buku mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, talenta itu lebih banyak ditemukan di dalam kuburan. Karena banyak orang semasa hidupnya memiliki talenta, tapi sampai mati talenta itu tidak berkembang. Maka jangan bawa talenta itu masuk ke dalam kuburan. Tingkatkan itu selagi masih kita hidup. Katakan amin. Pepatah Indonesia berkata, Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasakan hidup kita berlaku benar, berbuat yang benar, maka itu akan menjadi gaya hidup. Tapi kalau kita biasakan berdusta, berbohong, kemudian kita berkata, itu bohong-bohong dikit. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kejatuhan daripada orang meninggalkan Tuhan bukan karena dosa besar, tetapi adalah dimulai dari dosa kecil yang dianggap sepele dan berkata tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka pada akhirnya hidupnya mengalami kejatuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati yang namanya dengan dosa-dosa kecil. Jangan bilang begini, bohong-bohong dikit gak apa-apa. Nipu-nipu dikit gak apa-apa. Tuhan mengerti kok. Tuhan tahu ketika kita berdosa juga Tuhan tahu. Tapi Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Katakan amin. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Katakan amin. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, nah kemarin di Badakul, kemudian ribut tanya, kalau kita sudah mengaku dosa kita, apakah dosa kita diampuni, dihapuskan, gak diingat lagi? Saya katakan benar, karena Alkitab mencatat tadi kalau kita sudah mengaku, ya sudah, Tuhan juga gak ingat. Ada lagunya dikatakan mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau lakukan supaya aku mengampuni dan melupakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia melupakan dosa itu. Kalau nanti si jahat mendakwa dan berkata, ribu itu kemarin kepahitan dia dengan saninanya. Tuhan bilang yang mana ya? Dibuka bukunya, nggak ada di sini kepahitannya, karena Tuhan sudah melupakan. Ketika iblis berkata, bapak itu kemarin dia mencuri, hari itu dia mencuri, tanggal sekian dia mencuri, Tuhan akan buka kitabnya dan dia berkata, nggak ada tuh, nggak ada dia mencuri di sini. Karena kenapa? Dosa yang sudah diakui itu sudah dihapus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang ajaib. Sebab oleh darahnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan masuk di dalam penahbisan pengerja-pengerja yang akan kemudian melayani di bidangnya masing-masing. Saya minta Rivena ambil dulu map yang ada di atas meja.
Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, ada beberapa nama yang akan kemudian nanti saya tambahkan di tempat ini, di SK ini. Oleh karena itu, tadinya saya sudah tanda tangani SK ini, tetapi karena ada beberapa perubahan yang harus kemudian kita buat, maka saya akan umumkan beberapa penambahan pengerja yang akan kemudian menempati pelayanan-pelayanan yang ada. Dan ini saya akan bacakan dulu sebelum saya akan panggil ke depan nanti untuk boleh berdiri di depan. Nah, tolong kemudian meja yang ada ini dimundurkan dulu. Nah, tolong ya. Saya akan bacakan SK pengangkatan pengerja. Surat keputusan nomor 015, surat keterangan surat umum Gereja Bethel Indonesia House of Recovery Kabanjahe, bulan 10 tahun 2022. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Pendeta Madia Andreas Nenggolan, jabatan Gembala Jemaat GBI-HOR Kabanjahe. Dengan ini membuat surat keputusan penetapan pengurus-pengurus jemaat di GBI House of Recovery Kabanjahe dan GBI House of Recovery Lausimomo dengan masa tugas selama 2 tahun terhitung dari Oktober 2022 sampai Oktober 2024. Komitmen pelayanan yang pertama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Yang kedua, Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya akan memanggilkan setiap nama-nama yang kemudian ada di dalam SK ini nanti dan yang akan kita perbaharui untuk boleh maju ke depan. Yang pertama, untuk wakil gembala ialah Ibu PDP Juniati Boru Situmorang. Yang kedua, koordinator keuangan Ibu Posmaria Boru Manihuruk, boleh langsung maju ke depan. Yang ketiga, auditor keuangan Ibu PDP Juniati Boru Situmorang. Dan yang kedua, Ibu Evina Susanti Boru Rajaguguk. Koordinator doa Ibu Kartini Boru Bangun. Koordinator aser atau penerima tamu Bapak Haris Simarmata. Koordinator pelayanan anak PDP Juniati Situmorang. Dan asistennya Trivena Boru Nenggolan dan juga Nelly Boru Siahaan. Maju ya, Nelly Boru Siahaan untuk bisa menjadi asisten anak. Nah, kemudian koordinator WBI untuk Kabanjahe Ibu Ernilita Novina Boru Ginting. Sekretaris WBI Ibu Erlin Rowli Boru Marbun. Bendahara WBI Ibu Yeni Boru Haryanja. Berikutnya Gembala Kul Sehati Immanuel Kesar Simarmata. Sekretaris Kul Sehati Fadil Christian. Gembala Kul Sepakat Ibu Ernilita Novina Boru Ginting. Wakil Gembala Kul Sepakat Ibu Evina Susanti Boru Rajaguguk. Dan Sekretaris Kul Sepakat Ibu Mary Natalia Boru Tarigan. Gembala Kul Setia, ini gembala yang menangani kul yang di luar seputaran kota. Bapak Haris Simarmata dan Sekretaris Kul Setia Ibu Posmaria Boru Manihuruk. Kemudian sebagai tambahan yang berikutnya adalah untuk diaken diakonis Bapak Ibu Siahaan dari Singgamanik. Untuk boleh maju ke depan. Karena minggu yang lalu Bapak dan Ibu tidak hadir
Makanya baru hari ini tahu ya. Kemudian berikutnya, susunan kepengurusan jemaat atau pengerja GBI House of Recovery Lausimomo. Koordinator keuangan Ibu Nurumina Boru Surbakti tidak hadir. Koordinator WBI Ibu Esmin Boru Huta Barat dan Sekretaris WBI Ibu Sri Noviana Boru Haloho. Gembala Kul Lausimomo Bapak Sudirman Bosep Sembiring. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendukung setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di depan ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mereka yang akan kemudian bekerja dalam pelayanan Tuhan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, tanpa dukungan daripada jemaat lokal yang ada, maka pekerjaan Tuhan itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung, mendoakan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini, maka kemudian kita berdoa, penuaian itu akan terjadi bagi gerejanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan hati dan tangan kita, kita berdoa untuk memberkati, menopang setiap hamba-hamba Tuhan ini. Dan hari ini di hadapan Tuhan, sebelum hamba-Mu mengangkat tangan, memberkati setiap, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini, biar kiranya Tuhan Engkau melawat, Engkau mengurapi, memberikan hikmat, memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan urapan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan surga terbuka hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menetapkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa Bapak Ibu Saudara, minta pengurapan daripada Tuhan. Mari terus menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh rabaraya batakasya kaharabarabarabarabar. Tuhan mengurapimu dengan hikmat dan perkenanan daripada Tuhan. Tuhan menaruh rohnya di dalam hidupmu, pengurapan Pentakosta yang ketiga, untuk menggembalakan setiap umat Tuhan yang ada. Terima pengurapan penggembalaan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dan memberkati hidupmu, dan akan memakai engkau dengan karunia-karunia yang baru. Tuhan menaruh berkat-Nya di dalam hidupmu sehingga engkau akan bekerja lebih dahsyat dan luar biasa lagi dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan hidupmu ketika engkau mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati hidupmu dan menaruh pengurapan khusus dalam dirimu sehingga kau boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cakap, dengan pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pengurapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan khusus daripada Tuhan turun atasmu untuk engkau menggembalakan umat Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan menaruh kepadamu hikmat, urapan kepemimpinan, pengurapan imam dan raja turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik boleh tetap main dalam musik. Tuhan kiranya mengurapi engkau dan menaruh rohnya dalam hidupmu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Karena kau akan melihat surga terbuka di dalam rumah tanggamu. Kau akan melihat surga terbuka dalam usaha pekerjaan keluargamu. Anak-anakmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, urapan hikmat penggembalaan turun atasmu untuk menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk engkau gembalakan. Mulai hari ini, pengurapan Tuhan itu turun. Api Pentakosta mengurapi engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan kasih karunia Tuhan turun atasmu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah melingkupi engkau sekarang. Pengurapan Pentakosta ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pengurapan Tuhan turun atasmu, memberkati, mengurapi, dan menaruh rohnya yang kudus dalam hidupmu. Pengurapan Pentakosta yang ketiga mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus Kristus. Turunlah pengurapan Tuhan mengurapi engkau, memberikan hikmat, kepintaran, kebijakan, dan juga anugerah, dan memberkati engkau menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pengurapan Tuhan atasmu, pengurapan pelayanan, kasih akan anak-anak, turun atas hidupmu, memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Pentakosta ketiga, pengurapan roh doa, roh marifat daripada Tuhan turun atasmu, sehingga engkau akan melihat api Pentakosta turun melawat engkau. Lewat hidupmu kegerakan doa akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pengurapan daripada Tuhan mengalir atasmu. Tuhan memberikan hikmat, perkenanan, anugerah di dalam hidupmu, sehingga apa yang kau kerjakan dalam pelayanan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati dalam nama Yesus Kristus. Turunlah pengurapan Tuhan memberkati hidupmu untuk mengelola keuangan daripada gerejanya, sehingga dalam tanganmu kelimpahan akan turun, dan dia memberkati, memulihkan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pengurapan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, pengurapan penggembalaan. Sebagai ibu bagi banyak orang, Tuhan akan menaruh kasih yang lebih besar di dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dan memberkati engkau dan menaruh tangannya di dalam hidupmu. Kepenuhan Roh Kudus yang baru, urapan Roh Kudus yang baru turun mengurapi engkau untuk mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah pengurapan kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu untuk menaruh engkau menjadi soko guru di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi bapa bagi banyak orang, sehingga lewat hidupmu akan ada banyak orang yang dipulihkan, rumah tanggamu diberkati. Turunlah pengurapan Tuhan di dalam hidupmu untuk memimpin setiap ibu-ibu wanita yang ada di gereja Betel Indonesia Losimomo. Mulai hari ini Tuhan taruh hikmat di dalam hidupmu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan turun atasmu, Pentakosta ketiga mengurapi engkau. Roh Tuhan taruh dalam hidupmu, sehingga engkau akan melayani dengan lebih luar biasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjadi rekan sekerja kami di GB House of Recovery, baik yang ada di Kabanjahe, di Losimomo, dan juga yang akan terbuka di Singgamanik. Kami berdoa Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sebentar. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan untuk kemudian kita mempersiapkan hati kita biar lewat perjamuan kudus yang hari ini kita menerima anugerah yang baru, kita menerima perkenanan yang baru daripada Tuhan. Nah, kita percaya ketika Tuhan bilang perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan, di mana kita boleh dipersekutukan di dalam kematian dan kebangkitannya, dan kita hidup selama-lamanya. Mari kita menguji hati kita,
Mari kita lepaskan pengampunan. Dengan cara yang benar kita mengambil perjamuan kudus. Dan kita percaya ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sebentar kami akan ambil bagian di dalamnya. Dan setiap kami diberkati lewat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus, adalah sakramen. Begitu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita yang ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita boleh dengan sungguh-sungguh melepaskan pengampunan, dan supaya kemudian kita ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak di bawah usia 12 tahun Bapak Ibu Saudara tidak diperbolehkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum kita ambil bagian perjamuan kudus, biar kita persiapkan hidup kita. Dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi pujian, kami naikkan padamu Tuhan, korban pujian. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang mulia, Kau layak terima glori. Yesuslah Tuhan. Masih adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau sudah semua, mari kita sejemput bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Kekasih-kekasih Tuhan, roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus. Makanlah di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Kekasih-kekasih Tuhan, cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Minumlah di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus
yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan, yang membawa pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat demi mujizat yang terjadi di rumah-rumah kami, di keluarga kami, di setiap tempat di mana kami boleh tinggal. Ada lawatan Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, terima api Pentakosta, terima api Pentakosta, terima di dalam nama Yesus. Jadilah engkau penuh dengan Roh Kudus, jadilah engkau penuh dengan api Pentakosta yang ketiga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang memateraikan kami di dalam tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami mencari orang yang berbeda. Kembali dari tempat ini kami membawa pengurapan yang besar daripada Tuhan, sehingga ke tempat di mana kami boleh berada, dengan siapapun Tuhan pertemukan kami, maka orang-orang yang bertemu dengan kami mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar sambil kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan lewat taburan kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk SK daripada pekerja nanti akan dibagikan di minggu ketiga ya. Karena nanti saya harus edit ada beberapa kesalahan di dalam ininya. Nanti kemudian kita akan bagikan di minggu ketiga sebagai surat keputusan ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya nanti habis ibadah kedua jangan pulang dulu, karena kita akan makan bersama ya di tempat ini, karena setelah itu nanti akan ada baptisan ya. Habis ibadah kedua makan bersama dulu, setelah itu nanti kita akan baptisan di kolam Mandala atau Milala kemarin ya. Di kolam Milala apa Mandala? Mandala ya, Milala ya. Oke, nanti kita akan kemudian baptisan setelah ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam, boleh mendaftar nanti. Nah setelah nanti kita kemudian makan siang, nanti kita akan melakukan pembaptisan. Tapi sebelum makan siang nanti kita akan kemudian pengarahan sebentar saja ya, sebentar saja kita pengarahan baptisan. Apa itu baptisan, untuk apa baptisan, dan kita akan pengarahan. Nah setelah itu nanti kita makan bersama. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kami membawa persembahan kami sebagai korban syukur kami, persepuluhan kami, dan juga persembahan-persembahan khusus kami di hadapan Tuhan kami bawa. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan melimpahi setiap perbendaharaan kami dengan berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Oh.
berlimpah dan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan dan usaha kami, dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kegagalan tidak menimpa, sehingga kegagalan tidak menimpa, sehingga kemiskinan tidak menimpa, sehingga kemiskinan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form baptisan yang akan dibaptis hari ini, boleh untuk kemudian mengambil form baptisannya untuk di sama Ibu Pos Maria, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian yang mau dibaptis boleh maju sebentar di depan untuk kemudian diambil kursi di depan untuk kemudian kita pengarahan sejenak, ya. Duduk. Habis ini nanti habis kita pengarahan, kita akan makan bersama, ya. Oke, yang mau dibaptis boleh di depan ini saja. Biar juga nanti yang lain yang belum dibaptis atau yang sudah dibaptis pun kemudian diingatkan kembali, ya. Ayo silakan Pak Sitepu, come here. Ada nih. Ya, ada berapa ini yang mau dibaptis? Inang nggak ikut dibaptis, sekalian aja semua. Oke, yang mau dibaptis ada berapa? Cuma 4? Oh, ada 5. Oke. Terima kasih, Pak. Sebentar Inang untuk kita pengarahan dulu sebentar sambil marhobas. Ya. Inang Reva. Oke, baik. Dimaklumi Inang. Oke, baik, sebentar kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih hamba-hambamu menyerahkan diri untuk mengambil bagian di dalam baptisan, sakramen baptisan ini. Dan sebelum kami melakukan pembaptisan ini Tuhan,